Halo Sobat Bincang Energi, selamat datang kembali di program paling up to date, yaitu Bincang Energi siaran terkini. Program dari Bincang Energi yang akan membantu kamu untuk bisa terus mengikuti kondisi energi dan juga lingkungan saat ini. Saya Damian, bersama rekan saya Alia, yang akan menginformasikan berita menarik dan aktual dalam episode kali ini. Halo Sobat Bincang Energi semua, saya Alia bersama Damian dalam episode kali ini akan menyajikan berita-berita yang lagi hangat soal energi dan lingkungan. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak bersama berita pertama kali ini. Kita awali berita pertama kali ini dari kilang Pertamina Balikpapan yang dipercaya untuk meningkatkan kapasitas, kompleksitas, dan kualitas agar proyek RTMP Balikpapan berjalan lebih gesit dan cepat. Proyek tersebut akan meningkatkan kapasitas kilang dari 260.000 barel per hari menjadi 360.000 barel per hari, serta memperbaiki kualitas produk dan menurunkan harga produksi bahan bakar minyak. Hal ini akan mendorong peningkatan devisa serta penerimaan pajak dan membantu mewujudkan kemandirian energi serta menekan defisit neraca perdagangan dengan menurunkan impor produk BBM dan petrokimia secara signifikan. Agus Sayono Adi, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian SDM, menegaskan bahwa proyek RDMP Balikpapan merupakan salah satu proyek strategis nasional yang diprioritaskan oleh pemerintah. Proyek ini mengusung aspek keberlanjutan dan lingkungan dengan menghasilkan produk berkualitas tinggi berstandar Euro 5 yang memiliki kandungan sulfur lebih rendah sehingga lebih ramah lingkungan. Sebagai salah satu proyek investasi terbesar di Indonesia, proyek Balikpapan akan memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi daerah dengan melibatkan perusahaan lokal, menciptakan lapangan kerja lokal, dan menargetkan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN sebesar 30-35%. Selain itu, dengan penambahan produksi BBM, LPG, dan petrokimia nasional, diharapkan dapat menghemat defisit neraca perdagangan Indonesia hingga 2 miliar US dollar per tahunnya. Lanjut ke berita selanjutnya, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mendorong diterapkannya skema power wheeling dalam rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan. Power wheeling adalah mekanisme di mana perusahaan pembangkit listrik swasta dapat membangun pembangkit listrik dan menjual listrik secara langsung ke masyarakat. Penjualan listrik dalam skema power wheeling juga bisa melalui jaringan transmisi badan usaha milik negara atau BUMN. Dalam hal ini adalah PLN. Menteri SDM Arifin Tasrif mengatakan pihaknya tak pernah ragu mendorong adanya skema power wheeling. Menurutnya, skema power wheeling memungkinkan untuk dijalankan selama ada pihak yang mau membangun mekanisme tersebut dan memiliki pasar tersendiri, sepanjang tidak mengganggu sistem yang sudah ada. Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies, Ali Ahmudi menyebutkan pemerintah dan DPR harus hati-hati terhadap klausul power wheeling dalam RUU EBET. Menurut dia, klausul tersebut sudah di-drop pada awal tahun 2023 lalu dan sempat muncul lagi 3 bulan berikutnya, sehingga disinyalir adanya pelaku listrik swasta yang memaksa memasukkan dalam draft RUU EBET. Wakil Ketua Komisi 7 DPR Edi Suparno mengatakan, pembahasan lanjutan RUU ini akan dilanjutkan pada awal April 2024 bersama Kementerian ISDM. Edi mengungkapkan pihaknya sudah selesai membahas daftar inventarisasi masalah. Lebih lanjut, ia menilai terdapat beberapa topik yang memerlukan pendalaman, seperti masalah power wheeling. Sebelumnya, ekonom senior sekaligus co-founder Institute for Social Economic and Digital, Rian Kirianto menyampaikan tak ada yang perlu dikhawatirkan jika pasar listrik dalam negeri dibuka untuk pemain lain. Hal tersebut, kata Rian, justru membuat PLN tetap baik dan semakin kompetitif. Dengan adanya persaingan, para produsen bidang kelistrikan atau industri lain akan berlomba-lomba meningkatkan kualitas produk dan layanannya. Selain itu, mereka juga bersaing di harga, sehingga menguntungkan konsumen. Sobat Ben,
Sudah pernah dengan istilah greenflation? Nah, ternyata greenflation atau inflasi hijau ini menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam, mengalami kemunduran dalam transisi energi baru terbarukan. Di Indonesia sendiri, target bauran energi baru terbarukan turun dari 23% pada tahun depan menjadi 17% hingga 19% pada tahun 2025 dan 19% hingga 21% pada tahun 2030. Dewan Energi Nasional berpendapat target awal tidak dapat tercapai karena saat ini energi baru terbarukan hanya menyumbang 13% dari sumber energi Indonesia. Pengumuman itu disampaikan tak lama setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan penerapan pajak karbon akan ditunda hingga 2026 dari yang dijadwalkan pada tahun 2022. Kondisi itu disebut terjadi karena meningkatnya kekhawatiran atas kenaikan biaya untuk melakukan upaya ramah lingkungan. Tak hanya Indonesia, upaya transisi energi Malaysia juga dapat terhambat oleh inflasi hijau karena negara tersebut bergantung pada suku cadang dan komponen impor yang menjadi lebih mahal karena nilai tukar ringgit yang sangat lemah. Malaysia sebenarnya telah memulai pendekatan yang cukup ambisius terhadap dekarbonisasi dengan meluncurkan 10 proyek unggulan sepanjang peta jalan transisi energi nasional yang diperkirakan menghasilkan investasi lebih dari 25 miliar ringgit atau 5,5 miliar US dollar pada tahun 2030. Namun, Wakil Perdana Menteri Malaysia, Fadila Yusof mengatakan pendanaan teknologi ramah lingkungan bisa menjadi lebih menantang karena investor mungkin mewaspadai risiko yang terkait dengan teknologi baru dan potensi dampak inflasi hijau. Dengan meningkatnya biaya energi bersih, penggunaan bahan bakar fosil di Vietnam juga meningkat. Hal yang juga memperlambat negara ini dalam transisi ramah lingkungan adalah sulitnya menambahkan proyek tenaga surya dan juga angin ke dalam jaringan listrik, terutama sejak Hanoi mengakhiri inisiatif untuk membayar biaya tinggi kepada pembangkit listrik. Oxford Economics dalam laporannya pada Februari lalu mengatakan negara-negara besar di Asia Tenggara akan menderita akibat kenaikan biaya energi pada fase awal dekarbonisasi karena pajak karbon dikenakan pada bahan bakar fosil. Ditambah lagi, harga logam dan mineral yang lebih tinggi karena meningkatnya permintaan untuk produksi kendaraan listrik dan juga investasi hijau lainnya. Episode kali ini kita tutup dengan pembangkit listrik tenaga uap, PLTGU Jawa 1 dengan kapasitas 1.760 MW, siap beroperasi secara penuh setelah melewati serangkaian tes. Dengan begitu, Indonesia akan resmi memiliki pembangkit integrated terbesar di Asia Tenggara, yang dilengkapi dengan regasification system. PLTGU Jawa 1 dikelola oleh PT Jawa 1 Power yang dimiliki oleh konsorsium antara Pertamina New dan Renewable Energy dengan kepemilikan 40%, Marubeni 40%, dan Sojitz 20%. CEO Pertamina NRE, John Anis, menyatakan apresiasinya kepada seluruh jajaran manajemen dan perwira JSP atas dedikasi dan kerja keras dalam menyelesaikan megaproyek ini. Dengan menggunakan sumber bahan bakar liquefied natural gas, maka emisi gas rumah kaca yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan pembangkit listrik berbahan bakar batubara maupun BBM. Hal ini sejalan dengan upaya penurunan emisi karbon dari sektor ketenaga listrikan. Ditambah lagi, pembangkit ini menggunakan teknologi closed loop cooling tower system yang meningkatkan kehandalan dalam mengurangi volume penggunaan air laut dalam hal mendukung operasional pembangkit. Sementara itu, Vice President Corporate Communication Pertamina Fajar Joko Santoso mengungkapkan keberhasilan PLTGU Jawa 1 yang siap beroperasi ini menjadi salah satu milestone penting dalam transisi energi di Indonesia. Pembangkit listrik terintegrasi ini diharapkan mampu menyumbang pengurangan emisi karbon yang signifikan, sehingga dapat mewujudkannya tercapai net zero emission di Indonesia. Wah, Sobat Bincang Energi, sudah berakhir nih segmen BES ke-71 hari ini. Gimana? Menarik kan berita seputar energinya?
Semoga bisa menambah wawasan terkini buat Sobat BEN semua. Bener banget Alia. Nah, untuk itu, terus update pengetahuan kamu tentang energi dan juga lingkungan dengan terus mengikuti berbagai program Bincang Energi lainnya yang bisa kamu akses melalui website kami bincangenergi.id, akun Instagram dan juga TikTok kami @bincangenergi, serta channel YouTube kami Bincang Energi. Jangan lupa follow, like, dan share, serta nyalakan notifikasinya ya, supaya tiap informasi nggak ada yang kamu lewatin. Saya Damian bersama rekan saya. Saya Alia, kami dari Bincang Energi pamit undur diri. Salam energi berkelanjutan, sampai jumpa di BES selanjutnya.